Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwati rahimakumullah, masih melanjutkan dari bab yang ke-29. Ya. Thumma afdhalun nas ba'da haula. Kemudian Al-Imam rahimahullah berkata, kemudian manusia-manusia yang paling utama setelah mereka, yakni setelah Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhu, setelah mereka adalah Ali, yakni Ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa Talha wa Zubair, dan Talha yakni Ibnu Ubaidillah radhiyallahu anhu, wa Zubair, dan Zubair yakni Ibnu Awam radhiyallahu anhu, wa Sa'ad yakni Ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu, wa Sa'id Ibnu Zaid radhiyallahu anhu, wa Abdurrahman Ibnu Auf radhiyallahu anhu, wa Abu Ubaidah Amir Ibnu Al-Jarrah radhiyallahu anhu, wa kulluhum yasluhu lil khilafah, dan setiap orang di antara mereka itu saleh, yakni boleh menempati posisi khalifah sepeninggal Utsman bin Affan. Semuanya layak untuk mendapatkan posisi khilafah. Karena kan Umar ketika meninggal menunjuk mereka untuk memilih salah seorang di antara mereka menjadi khalifah. Maka semuanya capable, semuanya layak, semuanya memiliki kemampuan untuk menyandang gelar khilafah, memimpin umat pada saat itu. Tapi pilihan jatuh pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Mereka yang memilihnya, ya. Pilihan mereka jatuh pada Utsman radhiyallahu anhu, ya. Nah, setelah Utsman barulah Ali radhiyallahu anhu. Tsumma afdhalun nas ba'da haula. Kemudian orang-orang yang paling utama sepeninggal mereka, ashabu Rasulillah, adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan. Al-qarnul awal, yaitu generasi pertama, alladzi bu'itsa fihim, yang dimana Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus atas mereka. Al-muhajirun al-awwalun wal ansar, baik kaum muhajirin yang awal, ataupun kaum ansar. Wahum man shalla ilal qiblataini, dan mereka adalah orang-orang yang mengalami sholat mengarah kepada dua kiblat, ya. Yani dulunya kaum muslimin sholat menghadap Masjidil Aqsa, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah terjadi sesuatu yang serupa antara kaum muslimin dengan Yahudi, dengan Nasrani, kecuali Rasul minta berharap yang berbeda, selalu pengen membedakan dengan Yahudi dan Nasrani. Allah berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama wa lanwalliyannaka qiblatan tardaha. Sungguh kami telah melihat perubahan wajahmu di langit, yakni wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh kami akan arahkan engkau ke arah kiblat yang kau ridhai, ya. Akhirnya berubahlah kiblat kaum muslimin pada saat itu. Nah, orang yang mengalami sholat ke arah dua kiblat ini adalah orang-orang yang awal berislam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sama juga nanti ada di antara istilah sahabat ada kaum muhdaramin, ya. Muhdaramin adalah mereka yang mengalami masa jahiliyah dan mengalami masa Islam, ya, mengalami masa jahiliyah dan mengalami masa Islam. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah memberikan syarah, afdal sahabah ba'da al-khulafa ats-tsalatsa, maknanya adalah sahabat yang paling utama setelah khalifah yang tiga tersebut adalah baqiyatul asyarah, sisa dari yang 10 al-mubasysyirin bil jannah, yang dipersaksikan syurga atas mereka.
Wa hum haula alladzin dzakarahumul muallif. Mereka adalah sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam rahimahullah, ya. Ali, Talha, Zubair, Sa'ad, Sa'id, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ya. Kulluhum yasluhu lil khilafah. Perkataan Al-Imam bahwasanya mereka semua capable untuk menempati posisi leader, ya, untuk menempati posisi khilafah sepeninggal, ya, Utsman bin Affan. Maknanya ashab asyura. Ya, mereka adalah para ashabu syura, yakni para anggota syura yang bermusyawarah. Alladzina fawwadha ilaihim Umar radhiyallahu anhu ikhtiyar al-khalifah min ba'di. Yang di mana Umar radhiyallahu anhu menyerahkan kepada para anggota syura ini, okay, pemilihan khilafah sepeninggal dirinya radhiyallahu anhu, ya. Lianna Umar lamma hadaratul wafah, dikarenakan Umar ketika kematian menjelangnya, ja'ala asyura fi ikhtiyaril khalifah yarji' ila haula al-baqin. Umar menjadikan, ya, musyawarah untuk memilih siapa pemimpin berikutnya, okay? Umar memberikan musyawarah tersebut kepada mereka yang masih tersisa dari 10 orang yang dijamin surga, yang masih hidup di antara mereka. Lianna kulla wahidin minhum yasluh lil khilafah, dikarenakan setiap individu dari orang-orang tersebut mereka capable untuk menempati posisi khalifah. Faraddal amra ilaihim. Umar maka menyerahkan perkara kepada mereka. Fakhtaru, akhirnya mereka sendiri bersepakat untuk memilih Utsman radhiyallahu anhu ibnu Affan. Ya. Perkataan Al-Imam Al-Qarnul Awal, generasi awal, ya. Maknanya adalah Syekh Shalih Fauzan berkata, minal qurunil mufaddalah, di antara generasi-generasi yang dimuliakan. Wa humul qarnul ladzi bu'itsa fihimur rasul sallallahu alaihi wasallam wa amanu bih. Dan mereka adalah generasi yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus atas mereka dan mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan al-ashab, para sahabat, ini jam'u sahabi, ini jamak dari kata sahabi, yani seorang sahabat, sahabiyun, seorang. Para sahabat jamak ashab, ya. Wasahabi, dan seorang sahabat, ya, definisinya adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mat ala dzalik. Barang siapa yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepadanya dan dia mati di atas keimanan, ya. Beriman kepada Rasul, menemani perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, companions, ya. Falladhi amana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yalqahu laisa sahabiyan. Maka orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi enggak pernah ketemu dengannya, kalaupun sezaman, maka tidak terhitung sahabat, ya. Seperti contohnya An-Najasyi, ya, raja Afrika yang beriman, okay, mendapatkan kabar dari para muhajirin yang berhijrah pertama kali ke Habasyah, kan, okay, dilindungi oleh raja Najasyi, mendengarkan keterangan tentang agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan dia beriman kepadanya. Tapi kondisinya menahan dia dan nggak bisa bertemu dengan Nabi SAW. Akhirnya Najasyi rahimahullah tidak mendapatkan gelar sahabi, karena nggak pernah ketemu Nabi SAW. Nah, dia digolongkan kemana? Digolongkannya kepada tabi'in, kalaupun hidup pada masa Rasulullah SAW. Innama yu'tabar minat tabi'in, yang kayak demikian dianggap dari golongan tabi'in, ya. Walladzi laqiyahu wa lam yu'min bih. Dan juga orang-orang yang pernah bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman kepadanya, hadza laisa bisahabiyyin. Demikianlah mereka terhitung juga bukan sahabat. Li'annal musyrikin wal kuffar laqu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yu'minu bih. Dikarenakan demikian kaum musyrikin dan orang-orang kafir, mereka bertemu dengan Nabi dan tidak beriman kepadanya, tidaklah terhitung sahabat. Walladzi laqiyahu wa amana bihi thumma irtadda batalat suhbatuh. Pembahasan bagaimana dengan mereka yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepadanya, kemudian sempat murtad di dalam kehidupannya, di dalam masa hidupnya, okay?
Maka dengan murtadnya, derajat dia memiliki gelar suhbah dihitung sebagai sahabat suhbah, gitu ya, itu batal dikarenakan dia murtad, ya. Idza mata 'ala riddah, apabila dia mati di atas kemurtadannya, apabila dia mati dalam keadaan murtad. Amma lau taba, adapun apabila dia bertaubat dari kemurtadannya, taballahu alaihi, maka Allah menerima taubatnya, wa raja'at suhbatuh, kembalilah gelarnya sebagai seorang yang terhitung memiliki gelar suhbah, bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihada yaqulul Hafidh Ibnu Hajar, dari sinilah Al-Imam Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata di dalam kitabnya An-Nukhbah, yakni Nukhbatun Nazar, ya. Ini buku mustalah hadis, ya. Fi ta'rif as-sahabi, dalam memberikan definisi seorang sahabat, beliau rahimahullah berkata, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bih, barang siapa yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepadanya, wa mata ala dzalik, dan dia mati di atas keimanannya, walau takhallalat riddatun fil asah, kalaupun dia sempat mengalami masa di mana dia murtad. Ini pendapat yang paling sahih katanya. Maknanya ada pendapat lain, sempat murtad dalam artian berarti dia bertaubat dari murtadnya, ya. Kalau dibilang sempat murtad berarti kembali kepada keislaman. Fil asah, ini pendapat yang paling sahih. Berarti ada pendapat lain. Menurut Ibnu Hajar, yang ini yang paling sahih rahimahullah, yakni fi asah qaulai al-ulama. Ini adalah pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama di dalam perkara demikian. Seorang sahabat, ya, yang mendapat gelar suhbah dan sempat terjerumus ke dalam riddah. Al-qaulu tsani, pendapat kedua, annahu tabtulu suhbatuhu walau tab. Pendapat yang kedua mengatakan batal gelar sahabatnya kalaupun dia bertaubat. Oke, Allah menerima taubatnya, Allah Maha tahu tentang isi hati para hambanya. Semoga Allah menerima taubatnya, ya. Tapi apakah gelar suhbah yang dia miliki dulu itu kembali kepadanya? Tidak, ya. Li'anna riddah tubtilul a'mal allati qablaha. Dikarenakan kemurtadan seseorang itu membatalkan amal saleh yang pernah dia lakukan sebelumnya, ya. Di antara amal saleh yang ada adalah dia beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan hidup sempat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini gelar yang besar. Nah, itu batal dengan kemurtadan. Ya. Ini pendapat yang kedua, ya. Wallahu alam. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, pendapat yang paling kuat adalah di mana kembali kepada gelar kesahabatannya apabila dia bertaubat. Wallahu a'lam. Qauluhu, perkataan al-Imam rahimahullah, al-qarnul awwal alladhi bu'itsa fihim, generasi pertama yang dimana diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara mereka, yaitu apa? Kaum muhajirin awwalun, yang awal, wal ansar, dan kaum ansar, wa hum man shalla ila al-qiblataini, dan mereka adalah yang mengalami salat mengarah kepada dua kiblat. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah berkata, al-muhajirun muqaddamun fi dzikri 'ala al-ansar. Kaum muhajirin selalu lebih didahulukan disebut daripada kaum ansar. Fadalla 'ala anna al-muhajirin afdal. Ini menunjukkan bahwasanya kaum muhajirin bagaimanapun lebih utama. Bi fadlil hijrah fi sabilillah. Dikarenakan keutamaan hijrah mereka di jalan Allah Azza wa Jalla. Li'annahum taraku awtanahum wa amwalahum, dikarenakan mereka telah meninggalkan negeri-negeri mereka dan harta-harta mereka. Wallahu jalla wa ala yadhkurul muhajirin qabla al-ansar, dan Allah senantiasa menyebut kaum muhajirin terlebih dahulu sebelum kaum ansar fi katsirin minal ayat, pada banyak ayat. Kama qala ta'ala, sebagaimana misalnya Allah berfirman, wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan para kaum muslimin terdahulu, baik dari golongan kaum muhajirin dan ansar. Disebut muhajirin duluan. Kemudian Allah pun berfirman,
lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Bagi para kaum fuqara dari golongan muhajirin yang terusir dari negeri mereka dan dari harta mereka, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, di mana itu semua terjadi dikarenakan mereka mengejar keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah, wa yansuruna Allah wa rasulah, demi menolong Allah dan rasulnya. Ulaika humus shadiqun, maka merekalah orang-orang yang teguh, yang tulus, siddiq, ya, yang tulus. Itu di surat Al-Hasyr ayat 8. Terus sampai firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina tabawwa'ud dara wal iman, mereka yang menggadaikan, ya, rumahnya atau negerinya demi keimanan. Maknanya demikian, ya. Yakni al-ansar, maknanya adalah golongan kaum Ansar. Allah di dalam ayat ini menyebutkan keutamaan kaum muhajirin yang meninggalkan rumahnya, yang meninggalkan negerinya demi membela Allah dan Rasulnya. Kemudian menyebutkan walladzina tabawwa'ud dara wal iman, ya, orang-orang yang berangkat dari keimanannya berbagi rumah, ya, berbagi atau memberikan berbagi kepada saudaranya dari kaum muhajirin, tempat yang mereka punya, ya, negeri yang mereka punya dan rumah yang mereka punya bagi para saudaranya kaum muhajirin. Itu walladzina tabawwa'ud dara wal iman, yakni al-ansar, maknanya adalah golongan ansar. Fayuqaddim dzikra al-muhajirina 'ala al-ansar, maka jelas di ayat ini Allah mendahulukan, penyebutan tentang kaum muhajirin sebelum menyebutkan tentang kaum ansar. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansar, Allah telah menerima taubatnya sang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muhajirin dan kaum ansar. Tuh, ya, itu At-Taubah 117. Dalla ala anna al-muhajirina afdal min al-ansar. Semua ayat-ayat demikian dan semisalnya menunjukkan bahwasanya kaum muhajirin secara umum itu lebih utama daripada kaum ansar. Wal ansar jam'u ansariyun. Nah, ansar adalah jama' dari kata ansariyun, ya. Muhajirin muhajiriyun, gitu, ya. Yakni humul mu'minuna minal Aus wal Khazraj. Mereka adalah orang-orang yang beriman dari antara kabilah Aus dan Khazraj. Ahlul Madinah alladzin baya'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah penduduk Madinah yang membaiat, yakni bersumpah setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi bai'atil Aqabah, di dalam bai'at Aqabah, ya. Jadi dulu dibilang Aus dan Khazraj, nama daerah mereka nih Yathrib, dua kabilah besar yang ada di sana, Aus dan Khazraj. Tapi sejak Nabi ke sana sallallahu alaihi wasallam jadilah Madinah, Aus dan Khazraj jadi satu nama, jadi Ansar, ya. Wa hajara ilaihim sallallahu alaihi wasallam, yang di mana Nabi berhijrah kepada mereka, wa nasaruhu wa azaruhu wa awauhu, dan menolong Nabi, ya, menguatkan Nabi dan melindungi, memberikan perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa awawus sahabah ma'ahu, dan juga memberikan perlindungan kepada para sahabat radhiyallahu anhum bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala fihim, Allah berfirman tentang mereka, walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim, orang-orang yang menggadaikan rumahnya demi keimanan yang ada pada mereka, min qablihim, sebelum mereka. Yuhibbun, di mana mereka mencintai, man hajara ilaihim, orang-orang yang berhijrah kepada mereka, wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka enggak menemukan ganjalan di hati mereka atas apa yang mereka berikan dan bagi bersama para saudara mereka, dan bahkan mereka lebih mengutamakan
keperluan dan kebutuhan saudara-saudara mereka yang berhijrah kepada mereka, kalaupun mereka sendiri memiliki keperluan atau kebutuhan akan apa yang mereka bagi. Ya, itu yang dibilang itsar, yusiruna ala anfusihim, berisar. Oke, kita butuh, tapi kita justru lebih memberikannya kepada orang lain karena kita tahu dia lebih butuh. Itu itsar. Ya. Wa may yuqa syuhha nafsi, barang siapa yang dilindungi dari kekikiran jiwanya, sifat pelit yang luar biasa. Syuh ini sifat yang lebih tinggi daripada bukhl, pelit, ya. Kikir. Tuh, ya. Faulaika humul muflihun. Maka mereka lah hakikatnya orang-orang yang berjaya, ya. Kanu fil awwali yusammun al-Aus wal Khazraj. Mereka kaum muslimin tersebut dulunya di masa awal diberi nama Aus dan Khazraj. Yani mereka dikenal dengan nama Aus dan Khazraj. Dua kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Thumma lamma bay'u Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika mereka membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nusrah, untuk membela Rasul, sammahumul ansar. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menamai mereka golongan ansar, ay ansarul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya adalah orang-orang yang menolong membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkataan al-Imam rahimahullah, "Tsumma afdalun nas ba'da haula man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman aw syahran aw sanatan aw aqalla min dzalik aw aktsar." Kemudian setelah mereka semua, urutan keutamaan atau kemuliaan pada manusia adalah siapapun yang sempat bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaupun cuma sehari, kalaupun cuma sebulan, kalaupun cuma setahun, atau mungkin lebih rendah daripada itu, atau lebih banyak, nataraham alaihim. Semua yang demikian adalah orang-orang yang kita doakan kerahmatan Allah atas mereka. Nadhkur fadlahum, kita sebutkan keutamaan mereka. Wa nakuffu an zalalihim, dan kita tahan lidah kita dari kekeliruan, kepleset, zalal jamak dari zillah, ya. Dari keplesetnya mereka, dari kekeliruan mereka, kita tahan lidah kita. Wala nadhkur ahadan minhum illa bil khairi liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idza dzukira ashabi famsiku. Dan kita tidak menyebut, ya, berbicara tentang salah seorang di antara para sahabat kecuali dengan kebaikan, ya, kecuali dengan menyanjung dan menyebutkan kebaikan yang ada pada mereka. Ini semua dikarenakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Idza dzukira ashabi famsiku." Apabila mulai dibicarakan sahabatku, maka tahan lidah kamu. Yani dibicarakan kekeliruan atau kasus yang terjadi di antara mereka, maka tahan. Ya, amsiku, tahan lidah kamu. Wa qala Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu. Dan al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah berkata, "Man nataqa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin fahuwa sahib hawan." Loh, barang siapa yang berucap tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pada pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaupun satu kalimat, yakni mengkritisi, ya, mencela atau menyindir, ya, fahuwa sahib hawa, maka jelas dia pengekor hawa nafsu. Nah, karena kan apa ini usul akidah kita selalu, ya. Di antara ciri-ciri kesesatan seseorang, lihat error-error di poin-poin usul akidah demikian. Enggak, kau melihat dia mencela, mengkritisi salah seorang di antara sahabat Rasul, maka dia pengekor hawa nafsu, ya. Syekh Saleh Fauzan hafizahullah berkata, as-suhbah tatafadhal. Level sahabat ini keutamaannya, oke, beda-beda, ya, berbeda satu sama lain. Minha sahbah katsirah wa mulazimah lirrasul sallallahu alaihi wasallam tawila. Di antaranya ada yang bersahabat dengan Rasul dalam waktu yang lama, ya, mengiringi Rasul dalam masa yang sangat lama. Auman lahu suhbah qalilah, atau mungkin seseorang yang memiliki gelar bersahabat dengan Rasul tapi qalilah, sedikit, ya. Lakinna sahibaha lahu fadlu suhbah, tapi bagaimanapun orang tersebut
memiliki keutamaan suhbah, ya, gelar sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, walau kanat suhbatuhu qalilah. Kalaupun mungkin masanya nggak lama, ya. Para sahabat atau mungkin ahlul bait yang dilahirkan dan Rasul meninggal ketika mereka masih kecil, ya. Seperti termasuk Hasan dan Husain radhiyallahu anhum, ya, dan para sahabat sigar, para sahabat-sahabat kecil. Qauluhu, perkataan al-Imam, nataraham alaihim, orang-orang yang berada di dalam posisi demikian bagaimanapun kita doakan kerahmatan atas mereka, yakni kita katakan rahimahullah, doakan kerahmatan atas mereka bagaimanapun. Kita menyebutkan keutamaan mereka dan menahan lidah kita dari kekeliruan-kekeliruan yang terjadi di antara mereka. Maknanya adalah hak mereka atas kita, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Hak para sahabat tersebut atas kita, hak mereka atas kita, artinya kewajiban kita kepada mereka. Annana nataradda anhum, kita wajib untuk, nataradda, mendoakan keridhaan Allah atas mereka. Nataradda, mendoakan keridhaan Allah atas mereka, yakni bilang radhiyallahu anhu, gitu. Nataradda, ya, nataradda yakni untuk senantiasa mengucapkan radhiyallahu anhu. Nataraham alaihim, juga mendoakan kerahmatan Allah atas mereka. Naqtadi bihim, kita pun bertauladan bahkan kepada mereka di dalam beragama. Nuthni alaihim, menyanjung mereka. Nakuffu alsinatana 'an at-ta'ni fihim, kita menahan, kewajiban kita menahan lidah-lidah kita dari mencela mereka, au fi ahadim minhum, atau pada salah seorang di antara mereka, au an nakhudha fi ma jara bainahum minal fitnati wal hurub, atau mungkin ngobok-ngobok terlalu jauh tentang apa yang terjadi di antara mereka dari fitnah-fitnah dan peperangan, ya. Lianna kulla wahidin minhum mujtahidun. No. Sadarilah, dikarenakan bahwasanya setiap individu di antara para sahabat tersebut, mereka adalah orang-orang yang sampai kepada maqam ijtihad. Mereka masing-masing berijtihad, berniat baik semuanya, dan berijtihad sebatas pengetahuan mereka masing-masing. Faminhum mujtahidun musibun lahu ajran, wa minhum mujtahidun akhta wa lahu ajr wahid. Di antara mereka terdapat orang-orang yang berijtihad dan kemudian tepat ijtihadnya, dia dapat 2 pahala. Dan di antara mereka terdapat orang-orang yang berijtihad dan kemudian keliru ternyata ijtihadnya, tapi tetap dapat 1 pahala. Wal khata' maghfur, dan bagaimanapun kekeliruan yang terjadi di antara mereka, Allah ampuni. Tsumma aidan lahum minal a'malil jalilah ma yukaffiru ma yahsulu min ba'dihim minal khata'. Dan apabila kita lihat sirah mereka secara keseluruhan, mereka punya rekor-rekor besar, amalan-amalan dan jasa-jasa yang sangat besar, yang dengan itu otomatis terhapuskanlah kekeliruan-kekeliruan yang pernah terjadi pada mereka, radhiyallahu anhum ajma'in, ya. Dan maksud dari perkataan al-Imam rahimahullah, wala nadhkuru ahadan minhum illa bil khair, dan tidaklah kita berbicara menyebutkan salah seorang di antara sahabat kecuali dalam, yakni dengan memberikan sifat-sifat yang baik. Maksudnya adalah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah berkata, li'annahum yuridunal haqqa wajtahadu, dikarenakan bagaimanapun mereka semua menghendaki yang hak dan mereka semua berijtihad. Wa kullun minhum amila bijtihadihi, faminhum man huwa musibun wa minhum man huwa mukhti'un maghfurun lahu. Dan semuanya beramal sesuai dengan sisi pandang ijtihadnya masing-masing. Ya jelas di antara mereka ada yang tepat mendapatkan 2 pahala, ada yang keliru mendapatkan 1 pahala dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kulluhum sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimanapun mereka semua adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala nadkhulu fi ma jara bainahum, dan kita enggak boleh interfere, masuk-masuk, ya, pada apa yang telah terjadi di antara mereka.
Ya, ta'ammal fi hadhil ayat. Coba kita renungkan ayat ini. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sepeninggal mereka, yakni sepeninggal kaum Muhajirin dan Ansar. Dan orang-orang yang datang sepeninggal mereka, yaquluna rabbana ighfir lana, yang dimana mereka senantiasa berkata, wahai Tuhan kami, ampunilah kami. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah juga saudara-saudara kami yang mendahului kami di dalam keimanan. Ya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah engkau jadikan di hati kami terdapat ghil, kedengkian, kebencian, ya, lil ladzina amanu, kepada orang-orang yang memang beriman. Ya. Maknanya apa? Ini Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang, sifat orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang dimana mereka mendoakan kebaikan dan ampunan bagi para pendahulu mereka dari kaum mukminin. Dan di antara para pendahulu yang paling layak untuk dihormati, diagungkan dan didoakan ampunan adalah tentunya para sahabat Muhajirin dan Ansar. Nah, orang yang memang beriman justru akan memilih untuk mendoakan ampunan bagi para pendahulunya, ya, bukan justru mencela-celanya. Walihada yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi dzalik. Dari situlah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam hal ini, min usul ahli sunnah wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim li sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk pondasi-pondasi akidah, usul akidah ahlus sunnah wal jamaah adalah selamatnya hati mereka dan lidah mereka dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak menyimpan penyesalan, kebencian apapun. Oke? Yang ada menyimpan cinta dan tulus kita mencintai mereka. Ya, demikian pula lidah kita tidak menyimpan celaan apapun atas mereka, yang ada justru mendoakan ampunan bagi mereka. Ini diantara pokok akidah ahlus sunnah. Ya, maknanya selamat hati mereka arti kepada para sahabat, artinya apa? Fala yubghiduna ahadan minhum. Maka seorang ahlus sunnah tidaklah ia membenci salah seorang di antara para sahabat. Dan makna dari salamatu alsinatihim, selamatnya hati mereka dan selamatnya lidah mereka, makna dari selamatnya lidah mereka maknanya adalah fala yatakallamuna fi ahaqqi ahadin minhum. Tidaklah mereka mencela salah seorang di antara mereka. Tidaklah para ahlus sunnah mencela salah seorang di antara para sahabat. Wala yatanaqqasuna, tidak juga mengkritisi-kritisinya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil hadits sahih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata terang-terangan di dalam hadis yang sahih. Nabi bersabda, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian cela para sahabatku. Fa walladhi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban, andai saja salah seorang di antara kalian menginfakkan di jalan Allah emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, maka tidak dapat menyaingi amalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Tidak segenggam amalannya, tidak juga setengah dari antara amalan mereka, ya. Yani bagaimanapun rekor jasa catatan mereka ini jauh lebih besar. Siapa kita untuk mengkritisi apalagi mencela-cela mereka? La tasubbu ashabi. Ya, ini jelas di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang jangan kalian cela-cela para sahabat. Hadis ini muttafaq alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah dari hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Thumma ya'ti mutakhallifu aqlin muhtazzul iman wa fihi hawan yatakallam fi sahabatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kok bisa datang seseorang yang akalnya nih rada-rada somplak, mutakhallif, rada terbelakang akalnya. Okay? Muhtazzul iman, imannya ini sebenarnya goyah, goncang, dan padanya terdapat hawa nafsu. Kok bisa-bisa dia berkata-kata tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkritisi mereka, ya?
Ini kalau terjadi, hadza law kan minal firaqid dhallah, ini kalau terjadi dari firqah-firqah yang memang tersesat, wa fihi lam nastakthir alaihi. Ini enggak aneh. Emang demikianlah firqah-firqah yang sesat. Ada aja aneh-anehnya gila-gila. Enggak aneh lagi kalau ini datang dari mereka. Lakinnal mushkilah, tapi permasalahannya sekarang, annahu yantasib ila ahli sunnah, yang mengkritisi sahabat nih, mencela sahabat, orang yang zahirnya seolah-olah ahlus sunnah juga. Yaqul, dan dia berkata, hadza minat tahqiq at-tarikhi, ini termasuk penelitian sejarah, ya. Kemudian mencela sahabat, mengkritisi sahabat. Wa hal anta mukallaf bi tahqiq at-tarikhi? Apakah kau dibebani oleh Allah untuk meneliti sejarah? Tadakhulu fi syai'in la tadri anhu, sehingga kau berani kurang ajar, masuk di dalam perkara yang kau tak miliki ilmu atasnya. Yatarattab alaihi khutura, yang akan datang darinya nanti bahaya yang besar. Tusyakkik an-nasa fi sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan keraguan pada manusia tentang kemuliaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tuhir quluban nas ala sahabati Rasulullah, dan akhirnya membuat hati manusia cemburu, sebel kepada sahabat, ada kadar sebel kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-wajib, maka yang wajib adalah al-imsaku amma syajara bainahum, ya, menahan diri dari apa yang terjadi di antara mereka, ya. Qauluhu liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idza dzukira ashabi fa'amsiku. Ya, dan perkataan al-Imam rahimahullah berangkat dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dibicarakan para sahabatku, maka tahanlah. Ya, maknanya tahan, jangan terus kan, jangan keterusan. Artinya gitu. Asrah minhu qaulu, lebih jelas lagi, lebih terang-terangan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tadi, la tasubbu ashabi, jangan kalian cela-cela sahabatku. Ini jelas larangan dari mencela salah seorang di antara para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yang wajib sekali lagi kita mendoakan kerahmatan atas mereka, mendoakan ampunan bagi mereka, berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang sepeninggal mereka dan senantiasa berdoa, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan para saudara-saudara kami yang mendahului kami di dalam keimanan. Yang wajib adalah agar kita menahan lidah kita dan pena kita dari membicarakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni membicarakan keburu tentang dengan cara yang buruk, ya. Kalau membicarakan tentang keutamaan mereka, maka sebuah keutamaan, ya. Wa nudafi anhum, yang wajib atas kita adalah untuk justru membela para sahabat. Naruddu ala man yatanaqqas ahada minas sahabah, yang wajib atas kita adalah untuk membantah mereka yang mencela-cela dan mengkritisi para sahabat. Wa nubtilu qawlah, dan kita membatalkan perkataannya. Li'annahu mukhalifun, dikarenakan perkataan demikian bertentangan lil aqidatis sahihah, dengan akidah yang sahih, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, baik, sampai sekian dulu bacaan kitab Syarhus Sunnah Al-Barbahari. Pertemuan yang akan datang kita lanjutkan insyaallah. Tafadhal. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.